Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 20240501031158. Saya berasal dari kelas MBSE. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang definisi, tujuan, dan potensi konflik dalam manajemen operasi sebagai bagian dari mata kuliah manajemen operasi dan produksi. Materi ini akan membahas mulai dari pengertian dasar manajemen operasi, perannya dalam organisasi, hingga tantangan dan tanggung jawab sosial yang menyertainya. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu manajemen operasi. Secara sederhana, manajemen operasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan produksi dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Jadi, bisa dibilang manajemen operasi ini adalah jembatan yang menghubungkan sumber daya mentah dengan produk akhir yang sampai ke tangan konsumen. Tanpa pengelolaan yang baik, proses produksi bisa jadi berantakan, boros biaya, dan hasilnya tidak sesuai standar. Manajemen operasi berperan dalam 3 hal utama. Yang pertama, mengelola proses produksi. Kedua, mengubah input menjadi output. Dan ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi. Nah, input yang digunakan dalam proses ini sendiri terdiri dari 4 unsur, yaitu tenaga kerja, bahan baku, teknologi, dan modal. Keempat unsur ini harus dikelola secara seimbang agar proses produksi dapat berjalan optimal. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang pengelolaan produksi barang dan jasa. Ini merupakan salah satu aspek utama dalam manajemen operasi karena berkaitan langsung dengan pengaturan dan koordinasi sumber daya untuk menghasilkan produk atau layanan yang siap digunakan oleh masyarakat. Ada 3 kegiatan pokok di dalamnya. Yang pertama adalah perencanaan produksi, yaitu menentukan apa, berapa banyak, dan kapan sesuatu akan diproduksi. Yang kedua adalah pelaksanaan proses produksi itu sendiri, mulai dari pengolahan bahan baku sampai menjadi produk jadi. Dan yang ketiga adalah pengawasan kegiatan operasional untuk memastikan semua proses berjalan sesuai rencana. Tujuan akhir dari semua kegiatan ini adalah agar proses produksi berjalan efektif, efisien, dan yang paling penting menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa diterima oleh pasar. Lalu, mengapa sih manajemen operasi ini penting untuk kita pelajari? Setidaknya ada 5 alasan utama. Yang pertama, manajemen operasi membantu penggunaan sumber daya secara efisien, sehingga tidak ada pemborosan. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan. Ketiga, mendukung peningkatan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Keempat, membantu proses pengambilan keputusan operasional sehari-hari. Dan yang kelima, meningkatkan daya saing organisasi di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Jadi, bisa dikatakan ilmu ini bukan hanya penting bagi perusahaan manufaktur besar, tapi juga relevan untuk hampir semua jenis organisasi, baik itu bisnis kecil, startup, maupun instansi pelayanan publik. Selanjutnya, kita bahas siapa yang berperan langsung dalam menjalankan manajemen operasi ini, yaitu manajer operasional. Setidaknya ada 5 peran dan tugas utama, yaitu yang pertama merencanakan kegiatan produksi, kedua mengorganisasi sumber daya perusahaan agar semua elemen bekerja sinergis, ketiga mengawasi jalannya proses produksi secara langsung di lapangan, keempat mengendalikan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan agar tetap sesuai standar. Dan yang kelima, mengambil keputusan operasional, terutama saat terjadi kendala atau perubahan mendadak di lapangan. Bisa dibayangkan, seorang manajer operasional ini punya tanggung jawab yang cukup besar, karena dia berada di garis depan yang langsung berhubungan dengan proses produksi setiap harinya. Menariknya, manajemen operasi ini terus berkembang seiring waktu.
Seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan zaman, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kalau kita lihat dari sisi sejarahnya, awalnya kegiatan operasional ini masih sangat sederhana. Lama-kelamaan berkembang menjadi sistem yang lebih terstruktur dan ilmiah. Kemudian, pada masa revolusi industri, produksi mulai menggunakan mesin dan tenaga kerja dalam skala besar untuk meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan. Dan sekarang, di era modern seperti saat ini, teknologi informasi sudah digunakan secara luas untuk meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas produk, sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, manajemen operasi ini bukan ilmu yang statis, tapi terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Perlu diketahui juga, manajemen operasi ini diterapkan pada dua sektor yang berbeda, yaitu sektor barang dan sektor jasa. Di sektor barang atau disebut sektor manufaktur, fokus utamanya adalah pada proses produksi yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Ini meliputi perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, dan pengendalian kualitas produk. Sementara di sektor jasa, fokusnya berbeda, yaitu pengelolaan pelayanan kepada pelanggan. Di sini, yang ditekankan adalah kualitas layanan, kecepatan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Contoh, sektor jasa ini banyak kita temui sehari-hari, seperti perbankan, rumah sakit, pendidikan, transportasi, hingga pariwisata. Intinya, baik di sektor barang maupun jasa, manajemen operasi yang baik akan membantu organisasi meningkatkan kualitas produk atau layanannya, sekaligus memperkuat daya saing di pasar. Kalau kita bicara konteks saat ini, ada beberapa tren yang sedang berkembang dalam dunia manajemen operasi. Yang pertama adalah digitalisasi dan transformasi teknologi. Kedua, menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence serta analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Ketiga, otomatisasi dan robotika dalam proses operasional yang membuat produksi jadi lebih cepat dan presisi. Keempat, fokus pada keberlanjutan atau sustainability, mengingat isu lingkungan semakin menjadi perhatian global. Dan kelima, upaya meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan operasional, terutama menghadapi situasi yang tidak terduga seperti krisis atau gangguan rantai pasok. Tren-tren ini menunjukkan bahwa manajemen operasi modern sudah jauh lebih kompleks dan berteknologi tinggi dibandingkan dengan beberapa dekade lalu. Namun demikian, dalam upaya meningkatkan produktivitas, organisasi tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain yaitu keterbatasan sumber daya, baik itu dari segi bahan baku, dana, maupun tenaga kerja. Kemudian perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga organisasi harus terus beradaptasi. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia yang belum tentu merata di setiap organisasi. Ada juga perubahan permintaan pasar yang dinamis dan sulit diprediksi. Persaingan bisnis yang semakin ketat antar perusahaan. Dan yang terakhir, kurangnya koordinasi dalam kegiatan operasional yang seringkali menjadi sumber masalah internal. Tantangan-tantangan inilah yang menjadi cikal bakal potensi konflik dalam manajemen operasi, baik itu konflik antar divisi, konflik dengan pemasok, maupun konflik terkait target dan sumber daya yang terbatas. Selain aspek teknis dan operasional, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu etika dan tanggung jawab sosial dalam manajemen operasi. Perlu dipahami, manajemen operasi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata. Etika menuntut agar setiap kegiatan operasional dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sosial berkaitan dengan perhatian organisasi terhadap lingkungan, karyawan, dan masyarakat sekitar.
Contoh konkretnya bisa kita lihat dari bagaimana perusahaan menjaga kualitas produknya, memperhatikan keselamatan kerja karyawannya, serta melakukan pengelolaan limbah dengan baik agar tidak merusak lingkungan. Dengan menerapkan etika dan tanggung jawab sosial ini, organisasi tidak hanya mengejar profit, tapi juga menjaga keberlanjutan dan reputasi jangka panjangnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai definisi, tujuan, dan potensi konflik dalam manajemen operasi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama tentang pentingnya manajemen operasi dalam sebuah organisasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.